Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap praktek produksi pupuk palsu yang beroperasi di Kabupaten Boyolali. Pengungkapan berawal dari temuan pupuk dengan kualitas rendah di wilayah Kabupaten Sragen pada Mei lalu. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial TS, warga desa Bolong, Kabupaten Karanganyar. Dalam gelar perkara di kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Kamis 10 Juli 2025, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan penyelidikan awal dilakukan di sebuah gudang di Kabupaten Karanganyar. Kemudian polisi menemukan lokasi pabrik pupuk palsu di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan petani, pupuk palsu tersebut berasal dari pabrik di Boyolali. Polisi memeriksa 7 jenis pupuk produksi CV Sayap ECP di laboratorium standar instrumen pertanian. Hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian antara kandungan pupuk. Dari penelusuran, produksi pupuk palsu itu sudah dilakukan selama 5 tahun dengan wilayah distribusi mencakup seluruh Jawa Tengah. Kapasitas produksinya antara 260 ton hingga 400 ton per bulan. Tersangka 55 tahun disebut diketahui memperoleh keuntungan sekitar 171 juta rupiah hingga 257 juta rupiah per bulan. Meskipun CV tersebut memiliki izin usaha dan sertifikasi SNI, hasil produksi yang beredar di Juni hingga Juli tidak sesuai dengan label komposisi yang tercantum di kemasan. Dalam hal ini, guna proses penyidikan lebih lanjut, kita lakukan penahanan. Setelah kemudian kita lakukan pendalaman, ternyata kapasitas produksi dari pabrik dimaksud adalah sebanyak 260 sampai dengan 400 ton setiap bulan rata-rata ini. Dan pabrik ini sudah beroperasi selama 5 tahun. Sehingga kemudian dari kos produksi yang kemudian disampaikan dan hasil penjualan daripada pupuk-pupuk yang tidak sesuai dengan bagaimana komposisi dan label ini, tersangka memperoleh keuntungan setiap bulan rata-rata adalah ratusan juta sebagaimana yang disampaikan. Sementara itu, Fajri, peneliti pertanian dari Universitas Diponegoro mengatakan penggunaan pupuk palsu berdampak buruk bagi kualitas tanah dan hasil panen. Tanah menjadi terlalu basah dan mengganggu penyerapan unsur hara. Dalam jangka pendek, produksi tanah akan menurun dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan tanah. Saya melihat dari hasil uji laboratorium, ternyata memang tidak sesuai dengan komposisinya. Kemudian dilihat dari dampak yang akan terjadi di kemudian hari ini semestinya akan jadi dampak buruk bagi petani, sehingga yang dirugikan adalah petani. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Vita, Semarang, TA TV.